warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan terakhir saya sampaikan surah Al-Baqarah ayat 40 dan 41 ketika Allah panggil anak keturunan Israel, artinya keturunan dari Nabi Yaqub alaihissalam, dan mengingatkan mereka tentang nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada mereka. Udhkur ni'mati allati an'amtu alaikum wa'ufu bi'ahdi. Tunaikanlah perjanjian kalian yang sudah kalian buat kepadaku, kata Allah, maka niscaya Allah akan menunaikan janji Allah kepada mereka. Wa iyaya farhabun, dan kepadakulah, kata Allah, kalian semua akan kembali. Allah mengingatkan begitu banyak nikmat yang Tuhan berikan kepada Bani Israel, dari sejak nikmat fisik berupa kemerdekaan, makanan, minuman yang tidak akan pernah habis, serta diberikan kebebasan dari perbudakan bangsa Mesir. Kemudian mereka diberikan kesempatan untuk tinggal dan menetap di tanah kedamaian, Darussalam, tanah damai yang dijanjikan. Nah, ketika Allah tunaikan semua nikmat, Allah berikan semua nikmat kepada mereka itu, Allah juga menuntut mereka untuk melakukan perbuatan berupa ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, membayar zakat, dan berbagai macam syariat yang Allah tetapkan berlaku kepada Bani Israel. Ketika kalian, kata Allah kepada Bani Israel, mampu menunaikan semua perjanjian itu, niscaya Allah akan menunaikan hak Bani Israel berupa kebebasan, dan semua nikmat tadi akan berkelanjutan. Namun apa yang terjadi kita tahu, ternyata Bani Israel menentang dan mengingkari perjanjian itu. Maka Allah ingatkan di ayat itu, wa iyaya farhabun. Kalian tidak bisa berlari dari perjanjian itu. Mengapa? Karena kelak kalian semua akan kembali kepadaku. Nah, ayat 41 merupakan bentuk kewajiban yang Tuhan tetapkan kepada Bani Israel. Allah katakan, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Hendaklah kalian beriman kepadaku dan kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembenaran terhadap syariat yang sudah dibawa oleh Nabi Musa dan nabi-nabi dari keturunan Bani Israel. Allah katakan, wala takunu awwala kafirin bi, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali mengingkari kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut sebagian ahli tafsir, bahwa khitab ayat ini memang ditujukan kepada penduduk Yahudi yang menetap di Madinah, karena merekalah yang pertama kali bersinggungan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau yang ada di Palestina, di Yerusalem, itu belum. Baru di zamannya Umar ibn Khattab, Islam merambah sampai ke Palestina. Maka yang dimaksud di sini, wala takun awwala kafirin bi, janganlah kalian menjadi penentang, mengingkari kebenaran ajaran dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, padahal kalian tahu di dalam kalian, di dalam agama kalian ada gambaran tentang datangnya Nabi akhir zaman. Tanda-tandanya dijelaskan dengan lengkap, dengan rinci, serta bentuk ajarannya yang menyerupai ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, dan mendekati millata Ibrahim, jalan yang sudah dirintis oleh Ibrahim alaihissalam. Namun ternyata ada juga di antara orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, menolak ajaran Nabi Muhammad ini. Ya karena itu tadi, pertimbangan alasan ekonomi, karena mereka lebih dahulu menguasai Madinah karena dendam yang ada pada diri mereka, dan memang ternyata Bani Israel benci kepada Nabi Muhammad. Mengapa? Karena sepatutnya mereka berpendapat yang memegang
tanda kenabian akhir itu harusnya dari keturunan Israel, dari keturunan Ishak. Sementara Nabi Muhammad justru muncul dari jalur yang berbeda melalui Nabi Yuna Ismail alaihissalam. Maka terjadi iri hati dan dengki terhadap mereka, walaupun kebenaran kenabian Nabi Muhammad itu lebih terang daripada sinar matahari, lebih terang daripada siang. Mereka melihat tanda-tanda itu ada pada Rasulullah, tanda pada ajarannya, tanda pada perilakunya, bahkan kepada ciri-ciri fisik yang diajarkan di dalam Taurat tentang Nabi itu ada, disebutkan dengan rinci. Namun mereka mengingkari karena ada dendam dan iri hati terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka Allah katakan, wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi penentang yang mendustakan ajaran Muhammad, padahal di dalam keyakinan agama kalian ada kebenaran ajaran Nabi Muhammad. Nah, maka Allah katakan, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Janganlah kalian tukar ayat-ayatku berupa kebenaran Muhammad yang kalian temukan pada kitab suci kalian hanya untuk kepentingan sesaat, samanan qalila, harganya yang remeh, harganya yang murah, dengan kebenaran yang hakiki berupa kebenaran risalah Muhammad. Kalian tukar, mengingkari kebenaran Muhammad hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia semata, hanya ingin mendapatkan kelebihan materi dari dunia dibandingkan dengan kebenaran ajaran Muhammad yang ada nyata di dalam kitab kalian. Maka itu disebut dengan menjual ayat Allah untuk kepentingan pribadi. Allah katakan, jangan kalian kufur pertama kali kepada ajaran Muhammad, kalian juga jangan tukar kebenaran itu dengan samanan qalila, harganya yang sangat ringan berupa dunia yang remeh ini, dengan keselamatan akhirat. Wa iyaya fattaqun, dan kepadakulah Allah katakan kalian semua akan kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada tambahan berikutnya berkenaan dengan kalimat thamanan qalila, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Memang ayat ini juga saya sampaikan kemarin dijadikan sebagian dalil dari beberapa ulama mengharamkan mengambil bayaran dari pengajaran agama. Jadi guru ngaji tidak boleh dibayar, penceramah tidak boleh dibayar. Kalau kita mengajarkan agama itu memang ikhlas karena Allah, maka kalau dibayar maka itu termasuk dengan samanan qalila. Kalian tukar kebenaran ajaran agama dalam pengajaran untuk mengharapkan balasan berupa ujroh, berupa upah dari ilmu yang kalian ajarkan. Sebagian menafsirkan pengajaran agama tidak boleh menuntut bayaran. Kalau dia menuntut bayaran, maka dia termasuk di dalam ayat ini. Kalian sudah menukar ayat-ayat Allah dengan harga dunia yang sedikit, harga dunia yang murah itu. Itu pendapat pertama, walaupun sebenarnya ulama juga berpendapat, ada yang berpendapat bahwa pada hakikatnya lihat sebabnya. Ada alasan pembenaran dari pengajaran agama. Jika seandainya seorang guru agama hanya menghabiskan hidupnya untuk mengajarkan agama, maka seharusnya dia ditanggung oleh keuangan negara. Kalau sistem negaranya Islam, maka negara punya kewajiban menanggung kehidupan guru agama yang menghabiskan hidupnya untuk pendidikan dan dakwah. Mereka tidak boleh menuntut upah dari pendidikan dan dakwah agama, tapi negara wajib menanggungnya. Nah, ketika negara sudah menanggung seorang guru dalam bidang agama, maka guru agama tidak boleh lagi ngambil upah, ngambil bayaran dari masyarakat atau murid yang diajar. Nah, yang jadi problemnya kan kita tidak ditanggung oleh negara. Ya, pecah aku ini kan malah digaji oleh negara, tidak usah lagi Masjid Nurul Huda bayar aku. Mohon maaf, ada beberapa jaringan ulama di Palembang yang digaji oleh wali kota. Kan ada ceramah subuh yang keliling macam-macam. Kita tidak usah lagi bayar, kenapa? Karena sudah ada program pemerintahnya yang mengcover hal itu. Nah, pecah aku ini karena tidak tercover di rombongan dai dan ulama yang dibayar oleh kota. Yo, tidak salah artinya kalau seandainya masjid nunjuk aku. Yang tidak boleh itu menakut-nakutin tarik.
Pak Gani, aku nih galak ngajar di sini, tapi bayarannya sekian. Kalau tidak sekian aku tidak galak. Nah itu yang menukar ayat Allah dengan harga yang ringan dari dunia. Kami ini tidak boleh menentukan tarif, Pak. Cuman kamu menjual banyak, kami terima. Dinjuk kecil, dinjuk sedikit kami terima kasih. Dinjuk banyak, lebih banyak lagi terima kasih. Paling itu kan. Nah yang tidak boleh itu dari awal sudah menentukan tarif. Maka kata ulama, ketika negara sudah menanggung kebutuhan dari guru, ulama, kiai yang mengajarkan agama dalam konsep baitul mal, memang dikeluarkan hak dari guru-guru ngaji, guru-guru agama itu dari baitul mal. Maka mereka tidak boleh lagi memungut. Pun ada murid yang memberi berupa hadiah, ungkapan terima kasih, itu bukan ujroh, bukan upah namanya, tapi ungkapan terima kasih. Nah yang dalam hal disebut dengan gaji itu tidak boleh kalau sudah ditanggung oleh negara. Tapi jika negara tidak open dalam bidang itu, tidak memperhatikan tentang kesejahteraan guru ngaji, orang-orang yang bergelut menghabiskan hidupnya hanya untuk agama, maka kita sebagai orang majelis masyarakat yang mengambil manfaat dari ilmu ustadz dan kiai tadi, apa salahnya kalau kita membantu meringankan beban, menambah kesejahteraan bagi ustadz dan kiai tadi. Bukan berarti kita menukar pahala guru ngaji tadi dengan duit yang kita bayarkan, tidak. Bapak ibu-ibunya, namanya jasa. Nah lain halnya misal ada konsep yang lebih idak baku ya kan. Kalau tadi itu kan harus dibayar oleh baitul mal, oleh negara. Sementara ini memang memungut sama sekali. Maka ustadz itu sebenarnya tidak boleh. Lebih ideal itu sebenarnya bukannya hanya semata-mata untuk ngajar. Harusnya dia punya sumber ekonomi lain. Jangan dihabiskan hanya untuk ngajar. Harusnya dia juga bergerak di bidang ekonomi. Nah ketika dia ada sumber ekonomi, maka dakwah itu bagian dari kewajiban. Dia nerima duit bayaran uang, tapi duit itu tidak pernah dia guna untuk apa? Karena kebutuhan dia sudah dicukupkan di bidang ekonominya. Dia berdagang, dia bertani. Sementara bayaran uang didistribusikannya lagi, dibagikannya lagi. Misalnya dibayar uang dengan duit, dibelikannya beras, kayak berkunjung ke desa lain, disedekahkannya beras itu. Makanya zaman dahulu ulama-ulama kita, wali-wali songo itu kapan bertandang ke sikok kampung, bukannya minta sedekah, ngantari sedekah. Terkata Kiai Merogan itu kapan ke Sumsang mau beras, berpekul-pekul di perahu, sampai di sana dibagi itu sambil berdakwah, membagikan kesejahteraan kepada masyarakat yang dikunjungi. Makanya zaman dulu penyebaran Islam cepat karena Islam itu datang bukan cuma membagi ilmu tapi mendatangkan manfaat berupa kesejahteraan. Nah, cuman yang problemnya sekarang kiai ini banyak tak pintar, tak cerdas dalam bidang pengembangan usaha dan ekonomi. Sedikit lah berusaha maksimal, duit habis. Ya sudahlah, tawakalnya berserah kepada Allah. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka penjelasan tentang tashtaru bi ayati tsamanan qalila adalah ketika kita menukar nilai mahal dari kebahagiaan akhirat dengan manfaat dunia berupa harta, berupa kebanggaan, berupa nama besar, hanya untuk mendapatkan hal itu di dunia, kita tukar dengan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Itu yang disebut dengan menukar ayat-ayat Allah dengan nilai yang sangat murah berupa dunia yang sementara. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi memang ada, mengapa terjadi perdebatan ini? Karena memang ada beberapa hadis yang meriwayatkan tentang larangan Nabi guru ngaji itu minta duit dari yang dia ajarkan. Nah, walaupun hadis itu tetap harus kita tafsirkan. Contohnya riwayat dari Abu Hurairah, wa fi Sunan Abi Daud, dalam kitab Sunan Abi Daud, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhullah, barang siapa yang mengajarkan suatu ilmu hanya mengharapkan pandangan Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya, sementara dia dapat ilmu itu dari Allah
Kemudian ia gunakan ilmu yang dapat dari Allah itu untuk mengharapkan balasan dari dunia. Lam yurah raihatal jannah yaumal qiyamah. Maka orang yang seperti ini tidak akan mencium aroma surga saat datang ke hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang dapat ilmu pengetahuan dari Allah, melalui mekanisme apapun dia dapat ilmu dari Allah, kemudian ilmu itu diajarkan kepada orang lain untuk mengharapkan keuntungan dunia, Rasul katakan la yurah raihatal jannah. Orang ini tidak akan mencium aroma surga di hari kiamat. Tidak usah kena masuk ke dalam surga, nyium aromanya lagi dah. Orang yang mengambil manfaat dunia dari ilmu agama, pemahaman agama yang Tuhan ajarkan kepada dirinya. Ada juga, jadi suatu saat ada seorang ashabus suffah yang mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Madinah. Kemudian oleh wong yang diajar ini saking senengnya dengan ashabus suffah ini, kan sahabat yang tidak punya keluarga di Madinah, memang datang ke Madinah hanya untuk belajar agama kepada Rasulullah, menetap atau tinggalnya itu di teras-teras Masjid Nabawi. Jadi dia itu tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya keluarga, tinggal di Madinah, netap di teras Masjid Nabawi. Makan minumnya mengharapkan sedekah dari wong itu. Nah, ada sebagian di antara mereka ini yang ngajar, jadi guru ngaji di Masjid Nabawi. Ada beberapa orang sahabat yang penduduk asli Madinah belajar dengan ashabus suffah, termasuklah Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, itu termasuk ashabus suffah namanya, Pak ya. Mereka tinggal di pelataran Masjid Nabawi, belajar agama kepada ashabus suffah dan dapat ilmu. Saking senangnya dia nunjuk hadiah kepada ashabus suffah, kepada sahabat ini tanda terima kasih aku, dicarikannya anak busur dan anak panah yang terbagus yang dia punya, pilihan dia, sebagai tanda terima kasih kau lah ngajarkan aku baca tulis Al-Quran, ngajarkan ilmu agama kepadaku. Nah, ketika orang ini diterimanya hadiah dari kawannya ini, nah dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manalah hukumnya aku nerima busur panah dari sahabatku yang kuajari Al-Quran kepadanya. Tanda terima kasih dia menunjukkan busur panah ini. Apa kata Rasulullah? Lemaklah kau milih gantungkan kalung dari api di leher kau, daripada kau ambil busur panah itu hadiah setelah kau ngajar agama kepadanya. Saking marahnya Nabi kalau seseorang mengharapkan keuntungan dunia dari ilmu agama yang diajarkan. Kata Nabi, lebih pantaslah kau milih kalung dari api kau pasang di leher kau, daripada kau terima panah hadiah dari ajaran agama yang kau ajarkan. Makanya bapak-bapak ibu-ibu baca aku ini kadang-kadang kapan di Palembang karena lah standar biasanya wong lah tahu kan kapan ngundang sekian bayar ustaz. Nah, kapan ceramah di luar daerah biasanya sebelum jadi itu pasti ada akadnya, ustaz berapa mau dibayar. Nah, aku nih seumur hidup belum pernah untuk ketarif nyebut angko itu tidak pernah. Nah, cuman kamu nak unjuk keterlaluan, cuman kami nak nyebutkan sekian. Seumur hidup aku belum pernah nyebutkan itu, Pak. Tapi biasanya kalau dari luar daerah pasti bertanya, biasanya berapa ustaz? Nah, aku tidak tahu ya biasanya itu. Itulah uji aku tadi tuh, kamu unjuk sedikit terima kasih, kamu unjuk banyak terima kasihnya itu ya. Tapi prinsipnya, nah mohon maaf ya, kadang-kadang ujiannya itu tuh bukan ketika nak berangkat, ujian itu nak balik. Waktu ceramah datang semangat, ikhlas. Nah, kapanlah balik baru nyengok. Yang galak merusak tuh kan, kapanlah sudah di-upload menak muka di depan, tidak mungkin. Kapanlah naik mobil ngopir. Jadi sekian jam perjalanan dengan keikhlasan tadi gara-gara hilang serta merta. Nah itu yang berat. Makanya sebagian ulama hebat zaman dahulu memang tidak pernah buka amplop itu. Jadi kapan dapat masuk kantong, balik ke rumah. Kapan balik ke rumah nguntal ke baik. Tujuannya apa? Jadi yang lama ya karena zaman dulu ulama aja kan berduit-duit. Sampai sekarang beberapa ulama jadi nguntalkan di kamar ditumpuk segala macam. Jadi kapan perlu tinggal ngambil. Jadi dia tidak pernah tahu dari masjid ini berapa itu tidak pernah tahu. Tapi ketika butuh diambil. Makanya kalau pacak bapak-bapak ibu-ibu tidak usah ditulis nama masjidnya segala macam. Kadang-kadang itu tadi lintasan setan. Kapan terbuka?
Masjid Nur Huda. Oh iya sekian. Kapan besar, laju akhirnya jadi apa? Jadi harapan. Kapan kecil jadi bangkelan. Masjid besar nganjuknya semua ini bangkelan kan. Kapan besar, kapan lah ya diundang lagi Masjid Nur Huda. Kapan? Ngapa sejuta kapan dijualnya? Biasanya cuma sebulan sekali, kalau baca 3 kali sebulan. Ngapa? Karena besar tadi. Ngubah keikhlasan menjadi nilai kecil berupa keuntungan dunia. Tapi jika memang kita berhadapan dengan fenomena sekarang Pak ya, memang kekhususan, memang adonian yang kita gaji untuk ngurusi masjid lain cerita. Ya, yang memang jadi guru ngaji dia hanya semata-mata berkecimpung untuk agama sehingga tidak lagi memiliki kesempatan untuk menghidupi dunia dan keluarganya, maka itu termasuk dengan jihad fisabilillah. Anaknya disebut ibnu sabil. Kita punya kewajiban membantu. Kita yang mampu, kita yang lebih, bantulah keluarga-keluarga yang memang mengkhususkan, mewakafkan dirinya untuk agama. Nah cuman yang idealnya memang kiai itu tidak boleh semata-mata mencari hidupnya, menggantungkan hidupnya dari pengajaran agama. Harusnya memang bergerak di bidang ekonomi juga. Nah cuman kesulitannya pula kapan kiai lah mulai bisnis lah kena kato pula. Ini ulama dunia ini pikirnya bisnis terus berdagang terus ngapain tidak cerita agama baik. Salah pula Pak. Serba salah jadi ulama. Cuman kita tidak bergerak, tidak bergawe salah juga, tetap salah juga. Maka silahkan orang mengomentari pendapat kita. Yang penting kita ada panutannya, ada panduannya. Abu Bakar bagaimana cara berdakwahnya, Umar dengan ketegasannya, Utsman dengan kedermawanannya. Jadi mereka bergerak dengan kemampuan masing-masing dalam menyebarkan syiar agama, membesarkan agama dengan kemampuan dan kapasitas yang Tuhan berikan, kelebihan yang Tuhan berikan masing-masing kepada mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah itu keterangan tambahan dari surat Al-Baqarah yang 41 yang kita sampaikan pada pertemuan terakhir. Nah ayat berikutnya 43 dan 42 dan 43 merupakan penjelasan tambahan dari Allah tentang sifatnya orang-orang Bani Israel. Allah katakan wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukkan antara perkara yang hak, perkara yang benar dengan al-batil bil batil, dengan perkara yang rusak, perkara yang batil. Wa taktumul haqqo, dan kalian tutupi kebenaran itu, wa antum ta'lamun, dan kalian tahu perbuatan kalian mencampur adukkan yang hak dan yang batil dan menutupi kebenaran itu. Maka saya ceritakan di awal tadi sebagai pengantar dari ayat ini. Pada ayat sebelumnya orang-orang Yahudi itu tahu kebenaran ajaran Muhammad. Tanda-tanda kenabian Nabi itu seterang siang, seterang matahari di siang hari mereka lihat nyata ada pada diri Rasulullah SAW. Tapi karena mereka merasa dirugikan, seharusnya mereka yang diuntungkan secara ekonomi, seharusnya mereka yang berkuasa di Madinah, dengan datangnya Rasul justru mereka terdegradasi. Mereka seperti rakyat jelata biasa, sama seperti penduduk asli Madinah. Maka karena ada iri hati dan dengki itu, memendam kedengkian, maka mereka tutupi kebenaran ajaran Muhammad. Mereka tidak mengakui kebenaran ajaran Muhammad, padahal mereka lihat nyata kebenaran ajaran Muhammad ada di dalam Taurat mereka, ada di dalam kitab suci mereka. Maka Allah katakan kalian mencampur adukkan yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Kalian sembunyikan yang hak, kalian tampakkan yang batilnya saja, karena iri hati dan dengki itu. Padahal kalian tahu itu perbuatan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya Allah katakan seharusnya kalian Bani Israel aqimus shalah, kalian juga menyempurnakan salat, menegakkan salat, wa atuz zakat, kalian juga membayar zakat, warka'u, dan kalian ikut ruku' ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku'. Jadi ternyata syariat salat ternyata bukan hanya ada pada umat Muhammad. Wong Israel itu ada salatnya. Orang Nasrani itu ada salatnya. Ada tata cara ibadahnya, bagaimana cara mereka beribadah. Nah itu kita nyebutnya sholat, kita nyembah Allah. Tapi mereka juga ada tata cara menyembah Allah.
Jadi mereka juga ada kewajiban untuk membayar zakat sebagaimana kita. Kalau puasa kita wajib puasa, mereka juga ada wajib puasanya. Hanya mungkin syariatnya, tata caranya yang berbeda. Kalau kita mulai dari terbit fajar, terbenam matahari, selesai. Kalau orang Israel dari sejak terbenam matahari Jumat sore sampai terbenam matahari Sabtu sore, sehari semalam puasanya orang Yahudi, orang Israel waktu itu. Jadi mereka juga puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan bagi kita umat Islam berpuasa, dan puasa ini juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Maka bentuk perjanjian berikutnya yang Allah tegaskan, aufu bi ahdi ubi bi ahdikum, tunaikanlah perjanjian kalian kepadaku. Salah satunya tunaikan ibadah, sembah Allah yang esa. Jangan dicampur adukkan dengan keyakinan kalian yang salah. Jangan menyembah yang bukan Tuhan. Aqimus shalah wa atuz zakat. Keluarkan hartamu untuk membantu agama Allah. Nah, di ayat ini ulama mufakat bahwa menunaikan zakat itu tidak akan sempurna kalau tidak dibarengi dengan sholat. Jadi kalau kita mentang-mentang punya duit, sedekah, bagikan duit, dermawan, tapi tidak sholat, tidak menyembah Allah, maka sedekah kita tidak bernilai di hadapan Allah. Kenapa? Karena sedekah kita cuma untuk di dunia, agar dipandang sebagai orang dermawan, disebut orang yang pemurah. Sementara kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dianggap orang yang sombong oleh Allah. Nah, itu juga sebaliknya. Kita sembahyang terus tapi giliran nak sedekah pedit. Ya sudahlah, yang penting urusan aku dengan Tuhan selesai. Urusan dengan manusia, urusan aku dengan manusia. Duit ini aku payah nyarinya. Yang penting aku sembahyang. Maka sholat kita tidak sempurna kalau tidak dibarengi dengan sedekah. Jadi hablum minallah, bagaimana membangun hubungan dengan Allah, dan hablum minan nas, membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Wujudnya kasih sayang. Kalau sesama setara, berbagi silaturahim. Tapi bagi orang yang di bawah kita, wujud kasih sayang yang paling nyata, meringankan beban mereka, membantu kekurangan mereka, mencukupi kebutuhan mereka. Bukan hanya dalam wujud sedekah, Pak ya. Bukan cuma dalam wujud zakat. Ketika kita mampu dengan ekonomi yang kita punya, merangkul orang banyak, bekerja dengan apakah nyebutnya perusahaan, toko yang kita punya, sehingga uang pajak begawe, dapat rezeki dari situ, itu termasuk bentuk kasih sayang kita. Ngangkat derajat uang, nyuruh uang begawe itu. Dibandingkan kita nunjuk sedekah, daripada kita memberi ikan, memberi kain jauh lebih mulia, agar mereka punya kemampuan untuk berusaha menghidupi diri mereka. Jadi nilai pahalanya, kalau kita punya perusahaan nampung 100 pekerja, jauh lebih besar pahalanya dibandingkan kita punya duit 100 juta, kita kumpulkan uang 100, kita nunjuk duit sejuta. Ngapa? Karena kalau kita cuma ngenjuk, habis diinjuk selesai, dia gunakan tidak produktif, habis. Tapi kalau kita buat lapangan kerja, 100 uang melok kita, kan bukan cuma sekali kita nunjuk. Setiap bulan dia bergaji, maka selama dia bergawe dengan kita, dia bisa menanggung dirinya, nanggung bininya, nanggung anaknya, nyekolahkan anak keturunannya. Maka nilainya, pahalanya jauh lebih besar kalau kita mampu membuka lapangan kerja, memberdayakan ekonomi. Maka saya katakan tadi, yang maksudnya sedekah itu bukan cuma nunjuk duit, tapi membuat orang jadi mampu, memberi kemampuan orang sehingga mereka mendapatkan penghasilan, itu jauh lebih besar pahalanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kemudian yang ketiga, warka'u ma'ar raki'in, dan meloklah kamu ruku, sembahyang, salat, zakat, dan ruku bersama orang-orang yang ruku. Maknanya adalah bahwa yang pertama, harusnya kalian orang-orang Yahudi sempurna mengimani Muhammad dengan tata cara masuk ke dalam Islam secara sempurna, melok sholat seperti orang Islam, berzakat seperti orang Islam, rukuk tata caranya sebagaimana orang Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat ini menegaskan, dijadikan dalil sebagian ulama berkenaan dengan kewajiban sholat berjamaah. Ya Pak ya. Jadi kalau untuk kaum laki-laki mufakat, jemaah itu hukumnya bukan sunnah, tapi wajib. Apa? Allah katakan tegakkan sholat
bayar zakat, rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Jadi bukan rukuk dewean, rukuknya barang-barang. Nah, rukuk barang-barang ini di dalam sholat berjamaah. Kalau kita mau sempurna dalam ibadah, jadikan sholat jamaah sebagai kewajiban. Jangan cuma sekedar memenuhi syarat kesempurnaan sholat, tapi jadikan sholat jamaah sebagai wajib. Insya Allah akan sempurna agama yang kita miliki. Nah, sebagaimana yang diajarkan di sini, bahwa perjanjian antara Allah dengan orang-orang Yahudi, tunaikan sholat, bayar zakat, sholat berjamaah, beribadah secara kolektif akan jauh lebih baik. Dan itu perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah penjabaran dari surah Al-Baqarah ayat 42 dan 43. Nah, ayat berikutnya bercerita kembali tentang kebiasaan orang-orang Israel. Tapi kaget kenanya di kami dewe, para penceramah ini. Ayat ini menegaskan tentang perilaku orang-orang Israel yang pacak ngongkon uang, nyuruh uang, tapi dia dewe dah galak ngawi gitu. Surat ayat Al-Baqarah ayat 44, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Oh, wong Israel, ngapo kamu ini galak ngongkon nyuruh uang berbuat baik, tapi kamu dewe tidak ngaweke. Watan sauna ampusakum, kalian biarkan diri kalian tidak melakukan perbuatan baik yang kalian perintahkan kepada orang lain. Padahal kamu ngaji di dalam kitab kamu, di dalam ayat Al-Quran juga dijelaskan, kabura maqtan indallah taqulu ma la taf'alun. Dosa paling besar menurut Allah itu kamu ngomong tapi kamu dewe tidak ngaweke. Kalau pepatah wong Jawa itu ada ustadz namanya jarkoni, iso ngajar, orang iso ngelakoni. Ya, jadi kapan ada kiai ngomong baik, mulai jadi kata ustadz jarkoni, pacak ngomong, pacak ngajari wong, tapi dia beda pacak ngelakuinnya. Ya mohon maaf, bapak ibu hati-hati, kita jangan termasuk wong yang galak ngatoi wong, jingok dulu diri kita. Ini kadang-kadang kiai ini, ulama ini nyeritakan syariat, anaknya dewe tidak berjilbab, ya kan? Ada ulama besar, ulama hebat gitu, anaknya tidak pakai jilbab, jadi katuan itu. Ujinya kiai hebat, ahli tafsir, anaknya ngapa udah kata yang pakai jilbab. Ada kiai hebat, tapi anaknya kawin lintas agama. Kiai jarkoni bisa ngajar, orang iso nglakoni. Bapak ibu-ibu, itu pancingan di dalam hati kita buat kita mencela ulama, padahal jangan-jangan apa yang kita lihat belum tentu apa yang sebenarnya terjadi. Maka tidak usah mikir ke wong lain. Kapan ada ulama yang model mak itu tidak usah ngato, yang baiknya baik, yang buruknya tidak usah disebut, tidak usah ditiru. Kalau kita anggap itu keburukan, jadi kalau ada kiai ceramah hebat-hebat, kapan balik ke rumah kena ceramai bini. Ya Pak, kiai ini, pecah kami ini ustaz, kapan di depan jamaah berapi-api kan, kapan balik ke rumah, iya mah, gimana? Ya, ada yang jadi kata pecahnya tentara, kapan di lapangan, kapan balik ke rumah dibawa kelelek bini, jadi katuan, padahal itu bagian dari ujiannya. Jadi ada yang ngomong, ada ustaz, ada kiai yang ngomong, salah satu ujian kewalian, kalau nak naik derajatnya jadi wali, bininya harus cerewet. Ujian kewalian. Jadi kalau kita bininya tunak, itu bukan wali namanya. Ujian wali itu kapan teparak ke orang rumah, cerewetnya minta ampun. Kalah wali tadi di hadapan bininya. Nah kapan ditanya, ngapu guru, ngapa kiai pecah takluknya dengan nomor rumah, ngapa udah dicerai ke baik? Justru gara-gara bini aku cerewet lah aku naik derajat jadi wali. Ujian kesabaran balik ke rumah itu. Bapak, ibu-ibu, nah jadi balik ke cerita tadi, orang-orang Yahudi ini punya kebiasaan nyeritakan kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada manusia, tapi giliran ngawe kayaknya kamulah gawe ke aku kaget. Itu nama. Payo semayang, uang lain semayang, dia bodot di belakang. Payo ngaji, uang lain buka Quran, dia buka HP. Hati-hati, ngapu ini perkara yang dibenci oleh Allah.
Dan itu yang membuat akhirnya agama kita kontraproduktif. Ya Pak ya, kepemimpinan yang kontraproduktif adalah ketika pemimpin bisa memerintahkan tapi dia tidak bisa mencontohkan. Ya Pak ya, ngapa Nabi Muhammad itu dinilai pemimpin yang sukses? Michael Hurt dalam buku beliau 100 pemimpin dunia paling berhasil, dia katakan alasan dia nilai Nabi Muhammad adalah pemimpin nomor 1 di dunia, salah satunya adalah kemampuan dia menggerakkan massa dari 0 sampai ke 1000%. Nah, di antara metodologinya adalah beliau mencontohkan apa yang beliau perintahkan. Nabi Dewi ngomong, ana awwalu fa'ilin bima amartu bihi. Aku adalah orang yang pertama kali mengerjakan perbuatan yang kuperintahkan. Makanya Nabi itu tidak katik bantahan dari sahabat. Kapan dia ngomong puasa, berlapar-laparlah kamu. Nabi Dewi mencontohkan berlapar-lapar lebih dahulu. 3 bulan rumah beliau udah hidup asap. Dia ganjel perutnya dengan stagen, ganjel dengan batu agar rasa lapar tidak begitu pedih. Nyeritakan tentang hidup sederhana, beliaulah contoh orang yang paling sederhana di Madinah. Bukan karena buntu Pak, punya, dia raja di situ. Tapi dia memilih untuk hidup sederhana. Maka perintah agama sampai kepada masyarakat karena pemimpinnya nyontoh ke. Nah, sementara zaman sekarang pemimpin kita baca ngomong baik. Hiduplah sederhana, giliran dia sedekah 7 hari 7 malam. Kota macet. Dan duitnya dari mana? Dari negara, ujung-ujungnya nanggung. Kita disuruh makan ubi. Acaranya jangan di hotel. Giliran dia sedekah, makannya pizza. Mohon maaf, aku tidak ngomong bohong, ngomong ke pemimpin kita ini tidak usah disebut, kayak kita sebut karena head speech pula. Maka ketika pemimpin ini menceritakan kebenaran, ngajak untuk berbuat baik, mulai muncul lintasan dalam hati kita, nah, presiden ini, pemimpin ini pacak ngomong baik, ngajak kita sederhana, dia dewe dah hidup sederhana. Artinya itu terjadi penolakan. Nah, berbeda dengan Rasulullah, ketika Rasul ngomong berperang, payo kita berjuang, payo kita berjihad, beliau duluan di depan megang pedang. Sementara sekarang kita uji panglima, serbu, tembak KKB. Yang merentahkan itu tinggal di Jakarta. Anak kita yang palang duo yang berangkat ke sana yang jadi umpan peluru. Berbeda dengan Jenderal Sudirman, ketika berperang dia sakit-sakitan dalam keadaan TBC kronis stadium 4, stadium 3, melok berperang. Makanya sampai sekarang Jenderal Besar Sudirman, nyebutnya kan Jenderal Besar, bintangnya bukan bintang 4, bintang 5. Kabarnya cuma wong duo yang pernah punya bintang 5 di angkatan bersenjata. Salah satunya Sudirman. Ngapa? Karena dia tidak ngomong, dia ngawal pertama kali, dia yang jalan pertama kali. Waktu ngomong perang bergerilya, dia ada galak nikmati fasilitas negara sebelum negara merdeka. Mati di dalam pengejaran, mati dalam keadaan sakit ya, karena ngudud kan. Salah satunya wong Muhammadiyah yang merokok itu ya Jenderal Sudirman. Biasanya kan wong Muhammadiyah anti rokok ya. Kalau merokok biasanya Kiai NU. Nah, Jenderal Sudirman ini konsepnya Muhammadiyah tapi perilakunya macam wong NU. Dia ada wirid khusus, ada yang dia baca, ada senjata yang dia pegang, ngudud pula. Tapi diakui kepemimpinannya karena beliau bukan cuma ngomong. Beliau ngomong, beliau perintah, tapi beliau yang berdiri pertama kali ngamalkan kegiatannya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terlalu luas kita nak cerita tentang negara, mulailah dari diri kita, rumah tangga kita. Kalau nyuruh anak semayang, kita duluan semayang. Ibu nyuruh budak kita ngaji, ibu juga harus ngaji. Kita ini kadang-kadang nak berangkat ngaji ya, mamanya di depan TV nonton sinetron. Jadi katuan budak, mama ini ngomong baik, kami disuruh ngaji, dia sibuk nonton sinetron. Maksud aku tuh, nah mama juga ngaji. Kapan dia lah berangkat, tutup Quran, buka lagi sinetron, enggak apa-apa. Cuman jangan kontraproduktif langsung di hadapan mata itu, Pak. Ya, kita bangunkan anak, enak salat subuh. Budaklah bangun, ngambil uduk, berangkat ke masjid. Kapan oleh mana papa tadi? Kapan balik? Bapaknya masih tidur. Itu jadi kenangan. Bapak nih ngomong baik. Akhirnya kontraproduktif. Ya, Bapak Ibu-ibu. Jadi jangan kita termasuk di dalam khitab ayat 44. Kamu ta'murunan nasa bil birri, kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, sementara kalian dewe melupakan diri kalian, tidak melakukan perbuatan. Padahal kamu tahu dosa ini dibenci oleh Allah. Allah paling murka
dengan wong yang pacak ngomong baik tapi tidak pacak melakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terakhir saya tutup dengan keterangan, tapi jangan juga jadi dalil kita lagi berhenti berdakwah. Ustaz, aku ini belum berani ngajar, ngaku aku ini belum pacak didik anak aku, jangan. Ustaz, aku ini tidak berani, aku ini punya kemampuan untuk khutbah, tapi aku ini malu, anak aku tidak pakai jilbab, bini aku tidak pakai jilbab, dia dikantoi wong, jangan. Kita tetap harus menyampaikan agama, menyampaikan ilmu Allah walaupun cuma satu ayat. Balighu anni walau ayat. Kata Rasulullah, sampaikan dari aku walaupun cuma satu ayat. Kalau memang kita cuma tahunya satu ayat, sampaikan satu ayat itu. Nah, sementara kita berdoa sambil memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan dakwah yang kukerjakan, perbaiki keluargaku, perbaiki perilaku anakku, perilaku istriku, agar aku jangan malu di hadapan manusia. Ya, ibu bapak. Tapi itu dah, balik ke kita tuh lah. Kalau kita ngomong tidak baca diubah lagi. Biasanya anak dan istri itu melok baik. Nah, kita tuh biasanya kadang-kadang di depan pintu A, kapanlah masuk ke kamar berupanya di B. Nah, itu yang kadang-kadang kontraproduktif tadi. Ayo baca ditawar rupanya orang rumah. Bapak ibu-ibu, ya, jangan tulah. Bini dengan anak tuh tahu selah gitu. Kapan dia tahu lemahnya gitu, sudah ada produktif itulah perintah gitu. Tapi kalau kita tegas dari depan sampai ke dapur A, tidak kata berubah, tidak baca tahu dia sudah ngiring baik. Nah, hingga ini berubah-ubah. Hari ini A, besok B. Pagi dele, siang tempe. Nah, itu yang merusak. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Selanjutnya ayat 45, 46 bercerita kembali tentang kakek, sekitar 34 ayat, 30-40-an ayat kita bercerita tentang sifat-sifat orang Yahudi, keburukan-keburukan orang Yahudi, menjadi pengajaran. Bukan kita ngomongkan keburukan wong, tapi pengajarannya kita jangan pecah wong Yahudi. Itu hikmahnya Pak ya. Bukan berarti kita nih iri hati dengki, mungkin aib orang, bukan. Pengajaran untuk kita, karena orang Yahudi dibenci oleh Allah, kita jangan seperti orang Yahudi agar kita jangan dibenci oleh Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sesuai anjuran berapa hari puasa Asyura. Kemudian apa artinya Asyura? Sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Asyura itu sebenarnya artinya 10. Asyura, hari ke-10. Nah, dalam tradisi Muharram disebut tanggal 10 Muharram. Itu nyebutnya Asyura. Asyrah dari asal kalimat asyrah. Jadi kegiatan di hari 10 bulan Muharram. Nah, cuman memang kita harus hati-hati dengan penyebutan istilah itu, karena istilah Asyura itu identiknya memang ke tradisi Syiah. Karena Syiah itu menganggap hari Asyura ini hari sucinya mereka, karena pada hari ini, pada hari tanggal 10 Asyura itu Sayyiduna Husain bin Ali bin Fatimah itu dibunuh oleh salah seorang di antara panglimanya, Yazid bin Muawiyah, namanya Saddad, siapa saya lupa nama panglimanya itu. Dia yang memenggal lehernya Sayyiduna Husain, anaknya Ali, cucunya Rasulullah, di padang Karbala. Makanya tradisi orang Syiah di hari 10 ini biasanya pergi hajinya mereka berkumpul di padang Karbala di Teheran gitu. Jadi antara Jazirah Arab dengan Iran ada tanah namanya padang Karbala. Disitulah Husain dibunuh, dipenggal badannya, kepalanya diambil, dibawa ke Baghdad, ke Yazid Muawiyah sebagai khalifah waktu itu, badannya ditanam di Karbala. Nah, kepalanya ini sampai di Baghdad, mohon maaf, dihinakan
oleh panglimanya ini, oleh panglimanya Yazid ini. Dijadi ke bola, ditendang-tendang. Dianggap bola, ditendang, kemudian dibawa nemuin Yazid bin Muawiyah. Oleh Yazid bin Muawiyah ditusuk dengan tombak, terus dipancangkan di depan kota, di pintu kota masuk, untuk menunjukkan siapa yang jadi penentang seperti ini akan diperlakukan seperti ini. Maka yaudah usahkan wong Syiah, kita wong Islam be sedih kan, nyingok cucu Rasulullah, kekasih Rasulullah itu diperlakukan seperti itu. Tapi yang merusaknya Syiah ini dijadikan alasan untuk memusuhi selain Syiah, bahwa selain Syiah itu pecahnya Yazid inilah memperlakukan keturunan Rasulullah seperti ini, maka dianggapnya musuh. Kita ini galau-galau musuh oleh orang Syiah. Jadi maka mereka kalau hari 10 itu kan nyiksa diri. Dalam tradisi Asyura itu kan mukul diri sampai luka, pakai rantai, pakai lading gitu, untuk menunjukkan kesedihan mereka, berduka, merasakan pedihnya apa yang diterima oleh Husain waktu itu. Kalau gitu kan tidak boleh, Pak, ibadah tidak boleh nyakiti diri, ya. Nah, tradisi itu di beberapa tempat di Indonesia, itulah di Bengkulu, tabut. Ya, tabut itu bukan cuma tabu-tabuan, kayak dia ada yang mukuli diri juga. Tradisi Syiah, Pulau Asyura. Itu yang besarnya, tapi sebenarnya bukan cuma tanggal 10 Asyura. Harusnya kalau kita punya kemampuan sebulan penuh puasa Muharram ini. Ngapa? Karena Muharram bulannya Allah. Sebagaimana kita memuliakan Zulhijjah, maka memuliakan Muharram hukumnya sama. Nak puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bagus, syukur-syukur dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Muharram bagus. Tapi kalau banyak gawe, apalagi Pak Haji Latif baru punya perahu, kalau neman puasa kesian perahunya. Jadi carilah puasa waktu-waktu mustajab. Contoh Senin Kemis di bulan Asyura, pertengahan bulan Asyura tanggal 12, 13, 14, 15 bagus. Ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu bagus. Jadi tidak kata kepastiannya, tapi yang pasti sunnah puasanya itu dikerjakan di bulan Muharram. Kita memuliakan Muharram, bukan khusus di tanggal 10. Nah, kalau mohon maaf, di tradisi Jawa memang kadang-kadang bercampur dengan khurafat, mandi ke keris, jamasan, segala macam itu. Mohon maaf, aku tidak tahu referensinya dari mana, tapi yang pasti kalau di dalam tradisi Islam kita tidak kata yang modelnya itu. Yang pasti bulan Muharram adalah bulan Allah, bulan yang mulia, dan kita harus memuliakannya dengan ibadah, dengan puasa, dengan sedekah, menyantuni anak yatim. Ya, Bapak Ibu-ibu. Bukan. Jadi 10 Asyura itu ada hadisnya. Jadi Nabi Muhammad ketika berkunjung ke Madinah, orang-orang Yahudi di Madinah itu tanggal 10 puasa. Kata Nabi, ngapo wong Yahudi di Madinah puasa tanggal 10? Karena tanggal 10 itu untuk Bani Israel banyak mukjizatnya. Ngapo? Karena tanggal 10 itulah mereka selamat dari lautan dikejar oleh Firaun. Nabi Musa bisa menyelamatkan kaumnya tanggal 10, dan berbagai macam peristiwa besar terjadi tanggal 10. Maka mereka puasa tanggal 10. Kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita ini umat Islam lebih dekat ke Musa daripada mereka. Maka aku juga kaget puasa tanggal 10 Muharram. Cuman kata Nabi, untuk menyelisihi kebiasaan orang Israel, mereka cuman puasa tanggal 10. Kalau pacak kita tambah sehari, apa sehari sebelumnya, apa sehari setelahnya. Boleh tanggal 9 dengan tanggal 10, atau boleh tanggal 10 dengan tanggal 11. Hanya saja Nabi Muhammad belum sempat ngawinnya. Tahun berikutnya Nabi keburu meninggal. Jadi baru cita-cita Nabi. Jadi, karena sahabat dengar cita-cita Nabi, maka sahabat ngerjakan itu. Puasanya tanggal 10, tapi ditambahnya dengan tanggal 9 atau dengan tanggal 11. Kalau aku ditanya, bukan cuma tanggal 10, kalau pacak dari tanggal 1 puasa. Bagian dari memuliakan bulan Muharram. Itu sih, ya. Jadi boleh nak tanggal 10 dengan tanggal 11, tanggal 9 dengan tanggal 10, atau kalau pacak dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Sebagaimana kita puasa Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Demikian? Oke? Baik. Ada tadi sikap pertanyaan tadi. Cuman aku lupa yang mana. Cukup ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika seandainya ada yang kurang, pun ada yang lebih. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.